Hai, jumpa lagi bersama aku Yayu Imam Mardiana yang akan selalu bicara tentang spiritual dan masalah-masalah kehidupan kita dalam sehari-hari. Di video ini aku akan membahas tentang 3 tips sukses dalam hubungan. Tiga tips sukses dalam hubungan, apakah saja itu? Sebelum aku lanjutkan pembahasannya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, kasih like, dan aktifkan tombol notifikasinya, supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi dari aku seputar masalah-masalah kehidupan kita dalam sehari-hari. Kalau sudah, aku lanjutkan. Tips yang pertama adalah sebelum kamu kenalan sama seseorang, sebelum kamu mencintai seseorang, yang pertama kali harus kamu lakukan adalah kenalan dulu sama diri kamu sendiri dan mengenal diri kamu sendiri. Sangat penting buat kita untuk mengenali diri kita sendiri. Aku tuh karakternya bagaimana, aku tuh punya sifat yang bagaimana, aku tuh tipe orang yang bagaimana, aku tuh keinginannya apa, dan lain-lain sebagainya. Nah, kita harus tahu terlebih dulu seluk-beluk tentang diri kita. Nah, mengenali diri kita sendiri ini sangat-sangat penting kita lakukan supaya hidup kita itu tidak kacau, tidak berantakan. Nah, kenapa kita harus mengenali diri kita terlebih dahulu? Alasannya adalah yang pertama, supaya kamu tidak salah dalam mencintai seseorang. Misalnya saja kamu tipe orang yang manja, dan karena kamu tidak menyadari bahwa kamu itu adalah orang yang manja, kamu dapat pasangan yang tipe cuek. Nah, ini kan tidak cocok buat kamu. Nah, inilah resiko pertama kalau kita tidak mengenali diri kita sendiri. Kita akan mendekati seseorang, akan mencintai seseorang yang tidak cocok dengan kita. Nah, nanti kita akan menyesal sendiri di kemudian hari, ya bisa sering berantem atau putus di tengah jalan. Terus alasan yang kedua, kenapa kita harus mengenali diri kita sendiri. Biasanya orang yang tidak mengenali dirinya sendiri, dia akan nurut aja sama orang lain. Misalnya saja ada orang yang jodoh-jodohin dia sama orang lain ya, misalnya teman jodohin dengan temannya dia, ya kamu nurut aja, iya iya aja. Misalnya saja kamu taksir sama seseorang, ya kamu iyakan aja tanpa berpikir panjang. Nah, ini karena kamu tidak mengenali diri kamu sendiri. Aku tuh pengennya pasangan yang bagaimana ya, itu nggak tahu. Ya misalnya saja aku pengen pasangan yang punya kulit putih atau kulit sawo matang, atau aku pengen punya pasangan yang pekerjaannya jadi pegawai atau jadi petani atau seorang pedagang, seorang bisnismen. Nah, dia nggak tahu aku tuh pengennya punya pasangan yang seperti apa. Ya, karena dia nggak tahu, tidak mengenal dirinya sendiri. Alasan yang ketiga, kenapa kamu harus mengenali diri kamu sendiri. Orang yang tidak kenal dengan dirinya sendiri biasanya akan selalu merasa kesepian. Ya meskipun dia punya pasangan atau kekasih, meskipun dia punya banyak teman, banyak saudara, tapi dia selalu merasa kesepian. Dia selalu merasa kok nggak ada orang yang mengerti aku. Ya, selalu
kok nggak ada ya orang itu yang memahami aku ya. Padahal kitanya sendiri yang nggak ngerti dengan diri kita sendiri. Padahal kita sendiri yang nggak jelas maunya apa. Nah, ini kan akan membuat hubungan kamu dengan pasangan atau dengan orang lain menjadi berantakan. Alasan keempat, kenapa kita harus mengenali diri kita sendiri. Biasanya orang yang tidak mengenali dirinya sendiri itu dia tidak mempunyai rasa empat kepada kepada orang lain. Dia tidak bisa mengenali orang lain, tidak bisa memahami orang lain. Bagaimana mungkin dia bisa mengenali orang lain, bisa memahami orang lain, bahkan bisa membahagiakan orang lain, terutama pasangannya, kalau dia sendiri tidak mengenal dirinya sendiri. Memahami dirinya sendiri aja nggak bisa, apalagi memahami orang lain. Ya kan? Nah, ini tentu saja tidak pas atau akan membuat pertengkaran dengan mudah bertengkar dengan pasangan atau di saat kita hubungan dengan orang lain. Alasan yang kelima, kenapa kita harus bisa mengenali diri kita sendiri adalah biasanya orang yang tidak bisa mengenali dirinya sendiri akan menyusahkan orang lain. Karena ditanya pun dia tidak bisa menjawab apa maunya, apa inginnya. Ya, misalnya saja kamu lagi ulang tahun, terus ditanya sama pasangan kamu pengennya dikasih kado apa? Nah, kita nggak bisa jawab, terus jawabnya ya terserah kamu aja. Nah, tapi begitu dikasih kado misalnya sepatu, nah kamu jawabnya, kok sepatu sih, kan sepatuku udah banyak. Nah, salah lagi. Begitu dikasih kado baju, kok baju sih, kan baju aku sudah banyak. Tapi ketika ditanya lagi, kamu pengennya apa? Ya nggak tahu, terserah kamu lah. Nah, ini kan membingungkan orang lain. Alasan yang keenam, kenapa kita harus bisa mengenali diri kita sendiri adalah karena kalau kita tidak bisa mengenali diri kita sendiri, maka hubungan kita dengan orang lain, baik itu dengan pasangan atau dengan teman atau siapapun itu, akan mudah bertengkar atau mudah terjadi percekcokan. Kenapa? Misalnya saja kalau kita itu punya sifat-sifat yang negatif, punya karakter-karakter yang negatif, tapi kitanya nggak sadar. Nah, misalnya kamu punya sifat yang sombong ya, tapi kamu lah nggak nyadari kalau kamu tuh sombong. Misalnya saja kamu orangnya ceroboh, suka ngerusakin barang-barang orang tanpa kamu sadari. Terus misalnya saja kamu tuh suka ngomong yang nyakiti hati orang lain, tapi kamunya nggak sadar, nggak sadar. Nah, ini kan akan membuat hubungan kamu dengan orang lain, baik itu pasangan atau dengan siapapun itu, menjadi berantakan. Yang ketujuh, kenapa kita harus bisa mengenali diri kita sendiri adalah kalau kita bisa mengenali diri kita sendiri, maka kita bisa melindungi diri kita sendiri, atau kita bisa menyiapkan segala sesuatu yang akan terjadi pada kita. Misalnya saja ada suatu kejadian, oh ini kejadian akan berakibat buruk bagi aku. Nah, kamu harus menghindari. Oh ini kejadian akan berakibat baik sama aku. Nah, kamu bisa ambil. Oh ini seseorang yang bisa membuat aku lebih baik. Ini seseorang yang cocok buat aku. Nah, bisa kita ambil. Oh ini orang yang nggak baik buat aku, nggak cocok buat aku. Nah, kita jauhi. Nah, ini akan membuat hidup kita semakin tertata. Nah, yang kedelapan, kenapa kita harus bisa mengenali diri kita sendiri adalah untuk menghindari buang-buang waktu, buang-buang energi kita. Misalnya saja kita pacaran sama seseorang.
Kalau kita mengenali diri kita sendiri, di awal-awal pacaran ini seseorang cocok apa enggak sama kita, itu kita sudah tahu. Nah, kalau cocok itu bisa diterusin, kalau nggak cocok kita bisa, jauhi atau kita putus. Tapi kalau kita tidak bisa mengenali diri kita sendiri, pacaran udah bertahun-tahun, sering bertengkar, putus nyambung ya, pada akhirnya juga nggak nikah-nikah. Nah, hanya karena seseorang ini adalah pilihan orang tua kita, hanya karena seseorang ini adalah pilihan terbanyak dari orang-orang sekitar kita, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini akan membuang-buang waktu kita. Nah, itu tadi adalah tips yang pertama kenapa kita harus bisa mengenali diri kita sendiri sebelum kita kenalan dengan orang lain, sebelum kita mencintai orang lain atau seseorang. Tips yang kedua, kalau kita sudah mengenali diri kita sendiri, yang kedua kita juga harus bisa mengendalikan diri sendiri. Ya kan tadi kita sudah mengenal ya. Misalnya saja kita punya, karakter-karakter atau sifat-sifat yang negatif, ya misalnya saja kita suka marah, oh ini yang membuat kita marah. Kita bisa menghindari itu. Misalnya saja pasangan kita berbuat sesuatu yang tidak kita suka atau membuat kita marah. Nah, ini meskipun kita dalam keadaan marah, nah ini kita harus bisa tetap tenang dan bisa mengendalikan diri, tetap bisa mengendalikan emosi-emosi negatif kita. Nah, kalau kita sudah mengendalikan amarah kita, sudah bisa mengendalikan emosi negatif kita, kita menggunakan akal sehat kita, terus bertindak dengan bijaksana. Ya, maka masalah-masalah yang terjadi bisa kita atasi dengan segera. Tips yang ketiga supaya kita sukses dalam hubungan adalah membentuk karakter kita. Kita harus tahu peran kita itu apa. Misalnya saja kita menjadi seorang pacar atau kekasih, maka jadilah pacar atau kekasih yang baik. Misalnya saja kamu menjadi seorang istri atau seorang suami. Nah, maka jadilah seorang istri atau suami yang baik. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa menentukan karakter kita menjadi menjalankan peran kita dengan baik? Yang pertama adalah mencontoh seseorang yang kita anggap teladan ya. Misalnya saja kita seorang istri, terus kita tentunya ada di sekitar kita seseorang yang kita anggap dia adalah istri yang baik. Nah, itu bisa kita contoh. Oh, seperti itu toh menjadi seorang istri yang baik. Terus yang kedua, jangan mudah terpengaruh. Misalnya saja ada orang yang sengaja mengadu domba kamu dengan pasangan kamu, ya kamu tuh bisa dapat yang lebih baik dari dia. Misalnya saja orang lain berkata, itu pasangan kamu tuh suka begini, suka begitu. Nah, itu kamu harus bisa menyaring setiap omongan-omongan yang masuk ke telinga kamu. Ya harus bisa teguh pendirian, tidak gampang dipengaruhi. Terus cara yang ketiga, kita juga harus mendengarkan pendapat orang lain tentang kita. Ya, misalnya saja kalau kita punya musuh misalnya, nah ini kan biasanya dia akan terus-terusan mencari-cari kesalahan kita. Nah, biasanya kita kalau nyari-nyari kesalahan kita itu kan nggak nemu-nemu. Nah, malah justru orang lain yang suka nemu kesalahan-kesalahan kita. Nah, ini bisa jadi bahan pertimbangan kita untuk mengoreksi diri kita sendiri sebagai bahan buat kita untuk menjadi lebih baik lagi.
Nah, itu tadi adalah 3 tips sukses dalam hubungan. Semoga video aku bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih.